Oke. Selamat siang, Pak Mbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pemirsa sekalian di rumah. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang YouTuber Kabupaten Pasangkayu yang sudah tidak asing lagi. Paling tidak teman-teman sudah tahu lah channel Pasangkayu channel ya, Pak Mbo ya. Pasangkayu channel. Baik, terima kasih Pak Mbo atas kehadirannya di studio kita di Ruang Bicara Podcast KPU Kabupaten Pasangkayu. Sebenarnya podcast kita hari ini itu ya sedikit lebih untuk menggambarkan sisi bagaimana pemanfaatan media sosial dalam hal ini untuk melakukan sosialisasi supaya lebih maksimal. Makanya kami berpikir ya untuk tema awal ini kami undang ya pakar ya, menurut kami kan menurut kami ya pakarnya ya supaya ada sedikit masukan dalam rangka meningkatkan metode-metode sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU Pasangkayu ke depan, insyaallah. Baik Pak Mbo, kita langsung saja sebelum kita masuk ke sesi-sesi tanya jawab ini terkait dengan apa yang kita akan diskusikan. Mungkin saya awal mungkin Pak Mbo mungkin bisa perkenalkan ke teman-teman, misalnya Pak Mbo kesehariannya bagaimana. Dan ini satu juga pertanyaan sebenarnya ini Pak Mbo. Banyak yang bertanya apakah betul Pak Mbo Tako ini itu sudah nama aslinya sebenarnya Pak Mbo Tako. Iya. Karena pakai nama samaran. Ya. Betul. Iya. Tapi Pak Mbo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama asli saya memang sudah itu Ambo Tako. Iya. Nama di Facebook juga menggunakan nama Ambo Tako. Dan kalau untuk channel di YouTube saya menggunakan nama Pasangkayu channel. Pasangkayu channel. Pasangkayu kan artinya asal kata daripada mula nama kata Pasangkayu ini. Oh iya, permulaan nama Pasangkayu. Asli Ambo Tako itu memang asli nama saya. Oh asli ya. Dia kelahiran di jasa semuanya. Di SK PNS-nya pun begitu. Oh iya. Makanya sebagian teman-teman bertanya, ini Pasangkayu channel anunya yang punya itu Pak Ambo Tako. Iya. Ini Ambo Tako ini nama samaran atau bukan nama asli itu? Itu sudah nama asli memang Pak Ambo ya. Terus anu juga Pak Ambo ini. Ini kan ternyata ini kan Pak Ambo hadir sekarang dengan baju keki, baju PNS. Ternyata Pak Ambo PNS ya? Iya, alhamdulillah dari tahun terhitung mulai dari Maret 1994. Oh, 1994. Artinya langsung di Pasangkayu memang Pak Ambo pada waktu itu. Mamuju Utara pada waktu itu. Kabupaten Mamuju kan istilahnya dulu. Oh. Saya penempatannya di Kabupaten Mamuju, kemudian Mamuju memutasi saya tahun 96 ke Kecamatan Pasangkayu. Ke Kecamatan Pasangkayu itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Ini Pak Ambo tugasnya di instansi mana Pak Ambo? Saya di Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan. Tepatnya di Puskesmas, di PT-nya Puskesmas. Oh, PT Puskesmas Pasangkayu Pak Ambo ya. Alhamdulillah. Artinya di tengah-tengah kesibukan membuat konten apa masih ada juga. Artinya sebagai tugas pokok sebagai ASN kan ada juga waktu untuk membuat konten misalnya. Banyak kan tidak untuk membuat konten tentang masalah Pasangkayu kan itu kan di luar jam kedinasan. Kan biasanya kan kita meliput hanya sore atau malam kebanyakan. Oh begitu ya. Atau kalau misalnya kalau pagi itu kan pas hari libur karena saya punya isi konten YouTube saya kan itu berapa liputan sekitar Pasangkayu, kejadian Pasangkayu, apa itu budayanya, pariwisatanya atau keseniannya. Artinya tidak menguras waktu juga itu Pak Mo, tidak ya. Itu kan ini apa hanya sekedar apa mengisi waktu. Iya, memanfaatkan waktu senggang. Tapi Pak Mo, ngomong-ngomong ini, kapan kita mulai ini? Artinya mulai fokus menjadi YouTuber ini tiba-tiba berpikir membuat channel, bikin konten dan menjadi YouTuber lah misalnya. Mulanya begini, hanya sekedar menyimpan data kegiatan puskesmas. Awalnya awalnya di situ ya. Waktu itu kan kegiatan akreditasi puskesmas kan ada. Itu mulai itu di situ saya
saya shooting, saya edit, saya simpannya di mana nih? Saya bingung kan? Saya simpan di laptop, nanti laptop saya rusak. Saya kasih masuk di flash di disk compact disk. Paling 2-3 tahun tidak bisa terbaca lagi itu. Jadi saya pikir, oh salah satunya cara terbaik adalah menyimpan data di YouTube. Jadi saya mulai upload video di YouTube itu Januari 2019. Jadi semua video-video saya itu tentang akreditasi. Ada 6 akreditasi Puskesmas Pasangkayu, kemudian akreditasi Puskesmas Sandomayang waktu itu. Akhirnya pas menjelang hari ulang tahun Kabupaten Pasangkayu tahun 2019, Maret kan Februari sudah mulai ada kegiatan, Maret dan April, kan puncaknya di April. Di situ saya mulai rekam kegiatan, akhirnya saya upload mulai dari adventure trail adventure ya. Trail adventure. Kemudian yang paling banyak penontonnya ini waktu Ustaz Dasar Latif di Kapolres. Oh, di Polres pada waktu itu ya. Di situ banyak penontonnya. Akhirnya, kalau begitu mulai ketagihan saya. Saya direspon banyak, artinya banyak orang yang suka. Kalau saya kan kepuasan saya kan di situ kalau hasil karya saya dinikmati orang banyak. Kemudian nanti setelah puncak hari ulang tahunnya Kabupaten Pasangkayu, ada dulu itu Putri DA4 dengan Ike Nurjana. Di situ juga banyak penontonnya. Akhirnya keterusan saya kegiatan-kegiatannya pindah saya ikuti, termasuk kegiatannya KPU waktu menjelang pilkada 2019 lalu. Itu 2020 ya? Iya, betul. Konten-konten yang Pak Ambo buat selama ini, artinya memang itu hasil karya sendiri ya, atau mungkin kerja sama tim atau solo misalnya? Saya kerja sendiri selama ini. Oh, kerja sendiri. Saya yang meliput, saya pulang itu saya yang edit, saya yang publish juga. Jadi kerja sendiri, bukan ada tim saya. Oh, berarti memang betul-betul murni solo ya, Pak Ambo? Tidak ada tim, tidak ada yang bantu. Ngomong-ngomong tabe Pak Ambo, sudah berapa jumlah subscribe selama ini, subscribe-nya? Sampai ini hari 19.400. 19.400. Itu kerja solo itu Pak Ambo? Kerja solo sendiri. Wah, luar biasa ini pencapaiannya Pak Ambo. Mungkin Pak Ambo yang tertinggi ya di Pasangkayu ini? Oh, masih ada 2. Ada itu yang konten gaming, tapi kan tidak dikenal mukanya karena dia kan hanya gaming, tidak pernah mukanya. Kemudian ada namanya Kamang, itu pemancing. Itu sudah 50 ribuan itu. Oh, 50 ribuan ya. Saya urutan ketiga sebenarnya. Oh, berarti untuk posisi YouTuber di Pasangkayu ini urutan ketiga jumlah subscribe itu Pak Ambo ya. Kalau yang kedua itu gaming itu memang banyak karena dia pandai juga ya, ada translate bahasa Inggris, jadi orang luar pun banyak nonton. Betul. Dia pemancing. Pemancing ini memang kontennya hanya mancing toh. Yang membuat saya agak lambat karena konten saya campur. Oh, campur. Iya, ada pokoknya liputan lah, ada menyanyi. Kadang-kadang liputan berita begitu ya, informasi apa. Kalau sebenarnya kalau kita mau maju harus satu macam saja. Artinya kalau mancing toh. Fokus maksudnya. Ngomong-ngomong ini Pak Ambo, saya kan mengikuti beberapa konten yang diupload sama Pak Ambo ini kan, beberapa bulan terakhir. Ini saya lihat seolah-olah ini Pak Ambo sekarang sementara mencari talenta ya untuk penyanyi. Konten-kontennya saya lihat yang biasa live di Facebook atau muncul di YouTube-nya, di akun YouTube-nya Pak Ambo ini. Banyak anak-anak yang sebenarnya ini memang dibina atau sekedar membuat konten saja Pak Ambo? Tidak, memang dibina itu. Mereka dalam bimbingan untuk mencari talenta. Saya punya rencana misi. Setiap tahun harus ada yang mewakili Kabupaten Pasangkayu itu ajang nasional di festival lagu, apakah itu lagu dangdut ataupun lagu pop. Jadi mulai terinspirasi muncul setelah Rasjaninya Ani Lida ini yang lolos lalu. Oh, berarti awalnya saya harus melanjutkan lagi itu. Begitu cerita ya. Oh, kalau Rasjani kemarin itu binanya Pak Ambo atau? Bukan. Oh, bukan. Bukan bina saja. Jadi memang ada yang omnya yang melatih. Situ 6 tahun karena sama-sama dia punya elektron, dia yang membawa. Tapi dia lulus waktu di KDI. Tapi setelah dinyatakan lulus baru saya jadi promotornya yang mempromosikan melalui Facebook untuk mencari pendukung karena kalau di ajang Lida kan sistem polling kan, polling itu. Kemudian saya sebagai promotor lah istilahnya melalui Facebook dan melalui YouTube untuk mencari pendukung. Sejak itu terinspirasi saya punya keinginan setiap tahun harus ada mewakili Kabupaten Pasangkayu lagi.
Jangan cuma terakhir di situ. Berarti memang tujuannya Pak Ambo untuk mencari talenta ya, anak-anak pasang kayu ya. Mereka dilatih. Jadi sudah mulai dari Agustus, tapi banyaknya itu nanti di September, Oktober, November, Desember masih puncak. Di situ saya menentukan lagu. Jadi mereka menyanyi itu bukan mereka punya keinginan, bukan. Saya menentukan nyanyikan lagu ini. Karena kan sudah saya tahu karakter dan kemampuannya. Kalau nada tinggi, oh si ini yang mampu ini, lagu ini mampu dia ini. Sesuai karakter suaranya. Sesuai karakter suara dan kemampuannya dia. Berarti Pak Ambo ini sudah paham ya teori penyanyi. Alhamdulillah, sebagian sudah tahu. Bagus itu. Memang saya lihat anunya Pak Ambo. Cuma saya bertanya-tanya sebenarnya. Motivasi Pak Ambo ini membina, apakah dalam tanda kutip memang sudah ada sponsornya atau bagaimana Pak? Belum, saya masih bekerja sendiri. Oh betul-betul ya, ini. Saya harus memperlihatkan dulu hasil, baru saya meminta. Saya nggak mau meminta kalau tidak ada hasil kan. Oh berarti ini selama ini yang Pak Ambo bina sendiri nih? Bina sendiri. Tidak ada sponsor tidak apa? Ada sponsor. Cuma saya itu dibantu oleh Cafe de Pirla, mempersilakan tempat untuk dipakai. Karena saya pikir kalau saya mengadakan tempat latihan, saya harus beli sound system apa? Kalau di kafe itu kan sudah ada, sudah ada. Tinggal kita minum, yang kita bayarkan cuma yang minuman dan itu tidak seberapa. Saya enggak habis pikir, enggak sampai ke situ sebenarnya Bang Bo. Kemudian kenapa saya memilih kafe di latihan? Langsung mereka supaya dengan audiens untuk penonton, dia terlatih. Jadi dia latih menyanyi, melatih penonton supaya tidak gugup. Walaupun bagaimana pintarnya menyanyi, kalau hanya di ruang tertutup, begitu dia di depan orang berhadapan audiens, ada namanya demam panggung, gugup. Betul. Sair atau lirik lagu pasti hilang. Tadi ya suaranya tadi bagus, pasti gemetar, rusak karena gugup, demam panggung kan istilahnya. Jadi dengan memilih ke kafe ada dua, latihan menyanyi dengan melatih mental. Latih mental di hadapan penonton. Itu yang tujuan saya kenapa. Jadi saya masih kerja sendiri. Cuma bagaimana ya? Ini kan saya lihat anak-anak yang kadang Pak Ambo bina kan, itu bukan cuma anak pasang kayu loh. Ini ada yang dari Baras, mungkin ada yang dari Malamoto, mungkin Maria, Sarjo, Tampore. Terus itu mereka biaya sendiri transportasinya datang. Iya, mereka datang transportasi sendiri. Kalau datang di kafe dia minum. Kalau ada yang mereka tidak cukup bawa uang, makanya kalau di kafe itu saya paling belakangan pulang. Mereka pulang semua. Saya tanya, siapa yang belum bayar? Yang belum bayar saya bayar. Kalau dia sudah bayar ya sudah, selesai sudah. Luar biasa Pak Ambo ini. Terus ya, yang seperti ini sebenarnya kita butuhkan sosok yang bisa menjadi orang tua dan bisa memberikan contoh-contoh pembinaan kepada anak muda kita, khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Tapi Pak Ambo, ini terkait dengan kehidupan keluarga kan, Pak Ambo sekarang ini kan fokus menjadi YouTuber, di satu sisi kan Pak Ambo juga seorang ASN. Cara membagi waktunya itu Pak Ambo bagaimana? Khususnya ini untuk keluarga ini. Apakah ya kan kayak ini Pak Ambo membina adik-adik kita, mungkin keluarga di rumah khawatir Pak Ambo biasa kadang terlambat pulang atau bagaimana, atau anak-anak mungkin yang butuh perhatian, kiat-kiatnya bagaimana itu Pak Ambo? Kayak kita itu begini, jam 2, jam 1, jam 2 kan kita selesai pulang kantor. Dari sore itu dari setelah pulang di rumah itu kan waktu sudah kosong. Paling saya menunggu asar. Di situ saya kan waktu untuk bersama keluarga sampai Isya. Nanti Isya malamnya itu pun hanya setiap malam Sabtu saja. Baru saya ke kafe bimbingan anak. Oh berarti bimbingannya itu cuma malam Sabtu saja Pak Ambo ya? Iya. Malam Minggu kenapa tidak dipilih malam Minggu ya? Malam Minggu mereka kan rata-rata anak pemuda, susah sekali berkumpul tepat waktu. Artinya ada waktu tersendiri. Mereka juga kasih mungkin butuh dengan waktu. Ada kegiatan-kegiatan khusus memang. Jadi tidak ada waktu yang terganggu di sini. Karena itu kan latihan kan malam. Kita untuk keluarga kan dari pulang kantor sampai sore. Sampai waktu Isya. Jadi pagi waktu sampai jam 2 kan waktu untuk kantor, jadi tidak ada terganggu di sini. Pak Ambo ini hobi nyanyi juga ya? Saya sebenarnya tidak hobi nyanyi, tidak tahu musik, tidak. Cuma karena enggak tahu ya, mungkin suatu keberkahan juga karena keinginan yang mau membimbing anak. Saya betul kalau orang bilang
saya tidak bisa menyanyi, tidak tahu musik, tidak tahu not, tapi nekat saya sebenarnya ini. Nanti motivasinya memang untuk membimbing saja, membina anak-anak kita. Membimbing. Jadi saya bukan pelatih, saya membimbing. Oh. Tapi saya tahu, saya muda, tapi saya bisa merasa ini salah. Oh begitu ya. Jadi saya bilang katakan perbaiki bagian gini. Jadi caranya kan mereka bukan menyanyi, saya ada rekaman, rekaman suara di studio menyanyi, di rekaman suara ada rekaman gambar. Sasut maksudnya ya. Paginya itu, malamnya saya editkan, saya kirimkan semua mereka, dia punya hasil rekaman. Satu orang itu rata-rata 4 sampai 5 lagu. 5 lagu itu saya koreksi di pada durasi nomor ini. Kata ini salah, turun notnya ini. Itu yang saya berikan kepada mereka. Tapi secara pribadi saya tidak, kan ada grupnya saya. Nanti kalau video yang bagus, yang suara yang lagunya yang bagus, tidak ada salah. Sedikit kesalahan, itulah yang saya publik yang saya posting di Facebook videonya. Artinya pengetahuan untuk melatih ini Pak Mbok memang otodidak ya? Otodidak, dan baru tahun ini, nanti tahun gitu ya? Nanti Maret 2021 setelah Rasjani berada di Jakarta, saya mengikuti lidah, oh begini tuh caranya. Jadi di situ muncul Pak Mbok kemudian termotivasi bagaimana supaya ada anak-anak Pasangkayu dari tahun ke tahun bisa mengikuti kontes nyanyi begitu ya? Begitu. Harapannya seperti itu Pak Mbok. Kan begini, saya tidak ada jabatan, jadi tidak apa kenangan saya kepada daerah. Beda kan kalau saya pernah menjabat kepala dinas PU, saya membangun jalan ini dari ini kan kenangan saya kan, misalnya contohnya. Betul. Tapi saya kan tidak ada jabatan, saya kan staf biasa. Tapi saya mau membangun kepada daerah. Minimal ada karya. Minimal. Jadi mereka ini saya bimbing untuk tujuan saya untuk ikuti ajaran nasional. Tapi kalau mereka tidak lolos, mereka kan ada bekal, dia jadi penyanyi panggung untuk mereka tidak ada kuliah, putus sekolah di SMA selesai. Jadi saya bimbing supaya jadi penyanyi. Dan alhamdulillah mereka sudah berapa ya sudah ikut panggung, kecuali laki-lakinya. Karena memang ya kalau perempuannya sudah ikut panggung semua. Sudah ada yang tawari panggung ya lumayan lah untuk membantu orang tuanya beli Cuma saya lihat Pak Mbok juga kadang-kadang kan membantu dalam hal membuatkan video klip apa. Ya, saya buat video klip. Itu juga biaya sendiri tuh. Biaya sendiri. Timnya sendiri juga. Sendiri juga. Wah, luar biasa Pak Mbok ini. Cuma terakhir saya dibantu oleh makeup itu, ada teman memang yang salon Emon. Tapi memang itu sudah artinya makeup artisnya dari Rasjani selalu manggung dia memang itu. Jadi timnya memang kami dari Rasjani sampai sekarang. Karena kan Rasjani masuk dalam grup saya. Oh jadi Rasjani sekarang ikut juga membantu membimbing adik-adik dia sebagai pelatih, sebagai pembanding. Jadi kalau latihan mereka datang, Rasjani saya minta datang, saya kasih tahu anak-anak, perhatikan caranya menyanyi, perhatikan caranya pegang mic. Disitulah kau bisa belajar. Tapi Pak Mbok, seru dulu kopinya Pak Mbok. Oke, kopi dulu. Luar biasa. Saya baru tahu loh ini Pak Mbok. Maksudnya selama ini saya menganggap Pak Mbok ini sebagai YouTuber, kemudian membuat konten itu ada tim. Tapi ternyata selama ini semua dikerja sendiri solo ya. Sendiri. Luar biasa memang itu Pak Mbok. Terus Pak Mbok, ngomong-ngomong ini anak sudah berapa sekarang Pak? Sudah 4. 4 ya. Yang paling tua sudah kuliah mungkin. Kuliah di Unhas semester genap sekarang kan semester 6. Oh semester 6. Semester 6 ya di pertanian. Oh Fakultas Pertanian ya. Iya. Kedua di UNIM Universitas Negeri Makassar. Ambil Fakultas Ekonomi baru masuk semester 2 ini. Semester 2 ini. Iya. Yang ketiga Pak Mbok? Masih SD kelas 6. Kalau Pak Mbok aslinya dari mana sebenarnya Pak Mbok? Saya lahir di Jumpanda, sekolah kemudian ke Mamuju, pernah di daerah Terelu tinggal waktu SMP, kemudian kembali ke Makassar, ke Jumpanda istilahnya. Iya, Jumpanda sekolah dulu SPK, baru kembali ke ini. Jadi saya lebih banyak sudah waktu di daerah Mamuju dan Pasangkayu ini. Akhirnya. Tapi orang tua berasal dari Wajo, SMK. Akhirnya lulus PNS pada waktu itu di Kabupaten Mamuju, penempatan di Kecamatan Pasangkayu. Berarti pada waktu itu mungkin jalur darat belum Pak Mbok ya waktu itu? Ada tapi tidak selancar sekarang. Kita berangkat dari jam 9 di Mamuju, tengah malam biasa sampai di sini. Itu tahun berapa itu Pak Mbok? 95, 96. Iya 96. Wah berarti Pak Mbok juga rasakannya bagaimana dulu pas Kecamatan Pasangkayu ini awalnya kan? Iya, sudah lumayan lah.
Terakhir Pak Ambo, harapannya Pak Ambo kepada pemirsa dan adik-adik binaannya Pak Ambo ini ke depan harus bagaimana misalnya, mungkin bisa disampaikan ke terima kasih teman-teman peserta. Kepada adik-adik baik putri maupun putra yang mempunyai talenta atau hobi bernyanyi, mari bergabung dengan kami. Kami tidak ada pungutan bayaran, jadi sukarela. Nanti kita belajar bersama, jadi latihan bersama. Atau kalau misalnya kurang bagus kan nanti kita suatu saat nanti kita ambilkan pelatih yang memang guru vokal untuk itu. Untuk kedepannya Pak Ambo ya. Karena saya yakin bahwa suatu saat akan ada yang simpati kepada saya, akan ada nanti guru yang sukarelawan juga mau membantu saya. Ya, membina membantu membina. Artinya harapannya Pak Ambo ini semoga ke depan apa yang dia rintis hari ini itu bisa berkembang ya Pak Ambo ya. Terus bagaimana mungkin adik-adik yang misalnya punya talenta menyanyi punya talenta itu bisa bergabung di grupnya Pak Ambo. Itu grupnya apa namanya Pak Ambo itu? Saya mengatakan Fofasanggayu Talent. Fofasanggayu Talent. Iya. Itu sudah dikenal ya Pak yang kenal ya? Tidak hanya untuk saya belum mengekspos namanya, itu baru kali ini saya post di media. Jadi Fofasanggayu Talent. Fofasanggayu Talent. Iya. Jadi di situ kumpulan anak-anak Pasangkayu yang bertalenta ya. Talenta bidang nyanyi dan foto model. Karena saya juga hobi fotografer, saya juga ada. Oh iya. Jadi bukan cuma nyanyi ya, foto model juga. Oh iya. Pacar Rasdian itu sudah lengkap, dia penyanyi, dia juga foto model memang dia. Wah, luar biasa Pak Ambo ini. Ternyata selain nyanyi ada juga foto modelnya. Yang foto model sudah ada yang tembus ke tingkat nasional. Belum ada. Hanya waktu Rasdian saja dia endorse waktu ada galeri wedding pengusaha gaun pengantin. Iya. Pakai Rasdian. Kalau yang untuk penyanyi Pak Ambo sudah ada yang tembus ke level nasional kayak Liga Baru nanti tahun ini yang empat orang yang mau ikut audisi. 4 orang ini? Iya, kan kemarin juga dibuka audisinya, tapi saya bilang nanti minggu depan baru kita, karena sekarang error jaringan untuk mendaftar. Ya. Karena audisinya kan lewat online, jadi kita hanya rekam video baru kirim ke panitia. Jadi bukan panitia yang datang kemarin, seperti dulu. Jadi ini enak sebenarnya nih kalau audisi online. Iya, sekarang ini tinggal di video, kirim videonya ke panitia. Menyanyi ya, baru dikirim. Berarti bebas kita siapkan berapa saja anak yang siap. Kalau sekarang sudah berapa yang siap Pak Ambo ini? 4. Kan di panitia menentukan lagu ini. Ada 2 jenis, lagu upbeat artinya lagu cepat dan lagu lambat. Jadi ada calon peserta harus menyanyikan 1 lagu cepat dan 1 lagu lambat. Sudah nanti dikirim ke panitia. Dikirim ke panitia. Ya. Nanti tinggal menunggu hasil. Apakah diseleksi lagi seperti lalu Rasdiani kan dikirim, kemudian datang emailnya bahwa bikin lagi ulang karena Anda masuk 5 besar. Nominasi misalnya. Iya. Begitu. Kita menunggu aja begitu. Jadi sudah ada yang disiapkan Pak Ambo ya? 4 orang. 4 orang. Itu laki-laki, perempuan berapa itu? 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Kalau untuk tahun ini. Insyaallah kita bukan Lida namanya sekarang, Dangdut Academy. Dangdut Academy lagi, bukan lagi Lida ya. Dulu kan Liga Dangdut Indonesia. Ya, tapi kan Indosiar musik. Indosiar, Liga Dangdut Indosiar ya. Iya, Dangdut Indonesia. Sekarang Dangdut Ekonomi. Dangdut Academy. Dangdut Academy. Akademi yang kelima ini. Disiarkan di mana itu Pak Ambo itu? Indosiar nanti ya. Baik. Terima kasih Pak Ambo atas kunjungannya di studio podcast KPU Pasangkayu. Kami berharap semoga apa yang kita lakukan ini semua bisa berjalan sesuai rencana, terutama Pak Ambo. Harapan kita ya jika ada sponsor yang kemudian mau bekerja sama kan dalam hal pembinaan adik-adik kita yang bertalenta khususnya di bidang nyanyi dan foto model di Pasangkayu ini. Bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Ambo di tadi itu grupnya Fofasanggayu Talent. Dan kalau khusus channel YouTube Pak Ambo Tako ini Fofasanggayu Channel, silakan teman-teman like, share dan subscribe channel beliau. Baik, terima kasih Pak Ambo atas kedatangannya di KPU Kabupaten Pasangkayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup